Malam itu udara di kamar warung terasa pengap. Lampu gantung redup berayun pelan, seperti hendak padam. Sri belum tidur. Ia duduk di sudut ranjang, memeluk lutut, menatap temannya yang terbaring lemah di sebelahnya. Nur. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Sudah beberapa malam Nur terus mengigau. Kadang memanggil nama yang tak dikenal, kadang hanya berbisik pelan, seperti bicara dengan seseorang yang tak terlihat. Tapi malam itu berbeda. Dari arah dapur, terdengar langkah-langkah kecil, lalu berhenti. Suara itu berpindah ke ruang depan, lalu mendekat ke kamar. Setiap pijakan menimbulkan bunyi berderit halus di lantai kayu tua. Pintu kamar bergetar perlahan, seperti ada yang mengelus dari luar. Tanpa suara, daun pintu terbuka beberapa senti. Cahaya temaram menyorot sosok kecil berdiri di ambang pintu. Tingginya tak lebih dari lutut orang dewasa. Kulitnya abu-abu pucat, matanya merah berkilat dalam gelap. Ia menatap lurus ke arah ranjang. Nur membuka mata, tubuhnya gemetar. Ia tahu makhluk itu datang lagi. Sri mencoba menjerit, tapi tenggorokannya membeku. Sosok kecil itu berjalan mendekat, memanjat perlahan ke atas tubuh Nur, lalu menempelkan mulutnya di dada perempuan itu. Suara isapan keras memenuhi kamar. Nur menggeliat, menahan sakit. Darah menetes ke sprei. Sri berusaha menarik makhluk itu, tapi tangannya seperti menembus udara kosong. Hanya Nur yang bisa disentuhnya, hanya dia yang terikat. Rintihan pelan berubah jadi napas tersengal. Patung kecil dari tanah liat, sisa sesajen lama di sudut kamar, bergetar sendiri. Sri sadar, makhluk itu tak datang untuk minta kasih sayang. Ia datang untuk menagih janji yang belum selesai. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran atau peringatan. Sebelum lanjut, tekan tombol like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe, karena kisah nyata yang lebih mencekam sudah menantimu. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. 3 tahun sebelumnya, sebelum malam-malam mengerikan itu, hidup mereka jauh lebih sederhana. Sri dan Nur membuka warung makan di kawasan Bekasi tahun 2015. Warung kecil di ruko sewaan, hanya cukup untuk beberapa meja dan dapur sempit di belakang. Sri memasak, Nur mengatur belanja dan kas harian. Pelanggan datang silih berganti. Karyawan pabrik, sopir, dan ibu-ibu sekitar. Setiap jam makan siang, warung mereka penuh. Hidup terasa ringan. Mereka sering makan malam bersama di dapur, membicarakan rencana membeli motor baru, menabung untuk memperluas usaha. Tak ada yang aneh waktu itu, sampai sebuah warung baru buka 5 ruko di sebelah. Warung itu tampak lebih menarik. Catnya cerah, spanduknya besar, lauknya mirip. Awalnya Sri tak peduli. Rezeki sudah diatur, katanya setiap kali Nur cemas. Tapi perlahan, pembeli mereka berkurang. Beberapa pelanggan tetap berhenti di depan warung Sri, lalu tiba-tiba memutar balik dan masuk ke warung baru itu. Sri pernah menyaksikan sendiri dari balik jendela, tatapan pelanggan yang kosong, seperti kehilangan arah. Setiap hari, nasi dan lauk tersisa. Ayam goreng yang dulu habis sebelum sore, kini dingin menunggu dibuang. Omset turun, sementara biaya bahan tetap. Sri berusaha menenangkan diri, tapi Nur mulai yakin ada yang tidak wajar. Kayaknya warung sebelah pakai sesuatu, bisiknya suatu malam sambil mencuci piring. Sri hanya diam. Ia tak ingin percaya pada hal gaib, tapi rasa janggal itu sulit diabaikan. Minggu demi minggu berlalu. Mereka memecat karyawan karena tak mampu menggaji. Akhirnya warung itu dijalankan berdua saja. Sampai suatu sore Nur berkata pelan, "Kalau terus begini, kita bangkrut. Tutup dulu aja ya Sri." Sri menatap kursi-kursi kosong.
Angin sore membawa bau minyak gosong dari dapur. Ia hanya mengangguk. Hari itu, untuk pertama kalinya, rolling door warung diturunkan sebelum matahari terbenam. Malamnya, Sri menerima pesan dari Nur. Nur, Sri, besok ikut aku jalan-jalan ya. Sekalian ngilangin stres Sri. Kemana? Nur, Jakarta. Aku belum pernah ngajak kamu ke sana. Sri berpikir Nur hanya ingin refreshing. Ia mengiyakan tanpa curiga. Keesokan paginya, sekitar jam 9, Nur datang menjemput dengan motor. Langit cerah, udara hangat. Mereka berangkat sambil tertawa kecil. Namun, setelah 1 jam di jalan, Sri mulai menyadari arah yang mereka ambil bukan menuju Jakarta. Gedung-gedung berubah jadi kebun kosong, lalu pepohonan lebat. Ia menatap jalan panjang di depan, lalu bertanya, Nur, ini bukan ke Jakarta kan? Udah, ikut aja dulu, jawab Nur sambil tersenyum samar. Waktu berjalan, matahari naik, tapi suasana sekitar justru makin teduh, dingin. Jam di ponsel menunjukkan 11 siang, tapi hawa di jalan itu terasa seperti menjelang sore. Hujan tiba-tiba turun. Deras. Petir membelah langit. Nur berhenti sebentar, mengambil 2 mantel plastik. Pakai ini. Kita lanjut aja, katanya cepat. Balik aja yuk, Nur. Udah jauh banget, Sri mencoba membujuk. Enggak, udah tanggung. Aku tahu jalannya motor kembali melaju, menembus hujan. Semakin jauh, jalanan makin sempit, sepi, dan menanjak. Tak ada rumah, tak ada kendaraan lain. Hanya suara ranting bergesekan di atas kepala. Sri mulai cemas. Kita mau kemana sih? Nur hanya menjawab singkat. Tempat yang bisa bantu kita buka lagi rezeki. Perjalanan terus berlanjut hingga sore. Kabut turun perlahan, menutupi pandangan. Nur akhirnya berhenti di tepi jalan berbatu. Mesin motor dimatikan. Kita udah dekat, katanya datar. Dekat kemana? Tempat yang bisa bantu kita buka lagi warung. Nada suaranya membuat Sri menggigil. Bukan karena dingin hujan, tapi karena sesuatu dalam diri Nur terasa berbeda. Matanya kosong, tapi penuh keyakinan aneh. Di depan mereka, jalan kecil menembus hutan pinus. Udara di sana lembab, bau tanah basah bercampur bunga layu. Dan di kejauhan, samar-samar, terdengar suara kentongan. Diikuti bisikan rendah yang datang entah dari mana. Sri menelan ludah. Ia tak tahu, perjalanan hari itu bukan sekadar pelarian dari bangkrut. Itu adalah awal dari perjanjian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sore itu hujan belum berhenti. Kabut perlahan turun dari puncak bukit, menelan jalanan yang mereka lewati. Sri memeluk tubuhnya sendiri di boncengan motor. Mantel plastik yang ia kenakan sudah basah kuyup. Ia tak tahu sudah berapa lama mereka berkendara. Jam di ponselnya menunjukkan hampir pukul 5 sore, tapi langit terlihat lebih gelap dari seharusnya. Motor berhenti di tepi jalan tanah yang licin. Di depan, tampak papan kayu tua tanpa tulisan, miring, separuh tertutup lumut. Nur menatap lurus ke jalan kecil di samping papan itu. Jalan setapak, menanjak, diapit pepohonan tinggi dan semak basah. Kita parkir di sini aja, katanya pelan. Sri memandang sekeliling. Tak ada rumah, tak ada kendaraan lain. Hanya suara hujan menetes di antara daun. Nur, ini di mana? Kita jauh banget dari kota. Nur tak menjawab. Ia mematikan mesin motor, lalu mulai berjalan ke arah jalan setapak itu. Sri sempat ragu. Ia memandangi motor yang kini berdiri di antara kabut. Tapi rasa ingin tahu, bercampur takut kehilangan arah, membuatnya mengikuti Nur. Langkah mereka pelan, menembus lumpur dan daun kering. Udara di sekitar terasa aneh, dingin, tapi juga menekan. Semakin jauh mereka melangkah, semakin samar suara dunia di belakang. Setelah hampir 15 menit berjalan, kabut menipis sedikit. Di depan mereka,
berdiri sebuah rumah kayu tua. Atapnya miring, dindingnya dari anyaman bambu. Tak ada rumah lain di sekitar, hanya satu bangunan itu, berdiri sendirian di tengah hutan pinus. Cahaya redup dari lentera kecil tergantung di terasnya. Bau dupa samar terbawa angin. Sri berhenti di tempat, menatap rumah itu tanpa berkata. Ada sesuatu yang membuat tengkuknya merinding, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa aneh yang sulit dijelaskan. Ia membuka mulut hendak bertanya, tapi Nur lebih dulu bicara. "Kita udah sampai," katanya tenang. "Sampai di mana?" "Tempat orang yang bisa bantu buka lagi rezeki kita." Sri menatap wajah sahabatnya itu. Tatapan Nur kosong, tapi tenang. Seperti orang yang sudah yakin akan sesuatu. Sebelum sempat berkata apa-apa, daun pintu rumah itu terbuka. Seorang lelaki tua keluar perlahan. Tubuhnya kurus, punggungnya bungkuk, rambutnya memutih. Ia tidak tampak kaget melihat keduanya. Seolah sudah tahu akan kedatangan mereka. Tanpa basa-basi, lelaki itu berkata, "Kalian datang untuk mencari jalan keluar dari usaha yang tertutup." Sri menelan ludah. Mereka belum mengatakan apapun. Nur menunduk, sementara lelaki tua itu berdiri diam di ambang pintu, menatap mereka dengan mata sayu, tapi tajam. "Masuklah," katanya kemudian. Sri ragu, tapi Nur lebih dulu melangkah. Di dalam, suasana gelap dan lembab. Hanya ada lentera kecil di sudut ruangan dan tikar pandan yang sudah lusuh. Bau kemenyan dan bunga kering menyengat. Lelaki tua itu duduk bersila. "Namaku Mbah Darto," katanya. "Kalian datang karena rezeki kalian diambil orang lain." Sri menatap Nur. Mbah Darto melanjutkan, "Warung di sebelah kalian itu bukan warung biasa. Pemiliknya sudah lama memakai pesugihan ular. Kalian tidak akan bisa menyaingi kalau tidak menutup jalannya." Sri tercekat. Ia ingin menyangkal, tapi Nur malah menunduk semakin dalam. "Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan, Mbah?" tanya Nur pelan. Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu menjawab lirih. "Untuk melawan ular, kalian harus memanggil makhluk yang lebih licik darinya." Ia mengambil sesuatu dari kantong kain di sampingnya. Sebuah boneka kecil dari tanah liat, berbentuk aneh, menyerupai bayi tapi tanpa wajah. "Ini hanya wadah," katanya. "Tapi kalau kalian siap, dia akan punya wujud sendiri." Sri bergidik. "Apa maksudnya?" "Pesugihan tuyul," jawab Mbah Darto pelan. "Dia akan mengambil rezeki dari tempat lain dan mengalirkannya pada kalian." Ruangan itu hening. Hujan di luar berhenti, tapi suara air masih menetes dari atap. Sri menatap boneka itu dengan ngeri, tapi Nur seperti tak gentar. "Apa syaratnya, Mbah?" Mbah Darto tersenyum tipis. "Tidak banyak, hanya kasih sayang. Dia harus dianggap seperti anak sendiri." Ia menatap Nur tajam. "Kau yang memanggil, kau yang menjadi tuannya. Jangan pernah menolak saat dia meminta perhatian. Jangan biarkan dia lapar." Sri masih tidak paham. Tapi Nur mengangguk pelan. Ia seperti sudah memutuskan sesuatu, bahkan sebelum sampai di sana. Mbah Darto lalu berdiri, mengambil kendi air dari pojok ruangan, dan menaburkan bunga 7 rupa di dalamnya. "Dia akan muncul setelah ritual mandi kembang ini," katanya. "Kau harus bersih sebelum menerima perjanjiannya." Nur berdiri, menatap air dingin itu. Tanpa bicara, ia mulai membuka mantel dan menunduk, mencelupkan tangannya ke dalam kendi. Airnya berbau wangi tapi getir, seperti bunga yang sudah lama layu. Sri berdiri di sudut ruangan, tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya menonton sahabatnya yang perlahan menciduk air bunga dan menyiramkan ke kepalanya sendiri. Setiap siraman disertai komat kamit doa yang diucapkan Mbah Darto. Kata-kata itu tidak dimengerti Sri,
tapi nadanya menekan, seperti mantra yang sudah sangat tua. Setelah itu Mbah Darto memberi mereka bungkusan kain hitam berisi beberapa benda. Bunga kering, segenggam tanah, dan mainan kecil berbentuk kepiting. "Letakkan ini di kamar tempat kalian tidur," katanya. "Setiap malam, beri sesajen di situ. Bila dia sudah datang, sayangi dia seperti anak sendiri." Sri memberanikan diri bertanya, "Kalau kami tidak sanggup?" Lelaki tua itu menatapnya lama. "Kalau kau tidak sanggup, jangan pernah menyesal bila dia menagih dengan caranya sendiri." Suara itu dingin, datar, tanpa ancaman, tapi terasa nyata. Sri tak berani bicara lagi. Mereka menyerahkan sejumlah uang mahar, 2 juta rupiah, sebagaimana diminta. Nur sudah menyiapkannya sejak awal. Melihat itu, Sri baru sadar bahwa perjalanan ini bukan spontan. Nur sudah merencanakan semuanya. Hujan kembali turun saat mereka keluar dari rumah itu. Langit sudah gelap, kabut makin tebal. Di belakang, rumah kayu itu perlahan hilang ditelan kabut. Tapi Sri masih bisa mencium bau kemenyan seolah melekat di pakaiannya. Dalam perjalanan pulang, tak banyak yang mereka bicarakan. Motor melaju pelan, melewati jalan licin. Sri memeluk erat tas kain hitam, berisi benda-benda yang diberikan Mbah Darto. Hatinya tidak tenang. Setiap kali motor berguncang di jalan berbatu, ia merasa benda di dalam tas itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang belum sepenuhnya diam. Malam mulai turun ketika mereka sampai di Bekasi. Warung mereka gelap, dingin, dan berdebu. Sri menyalakan lampu, lalu menatap tempat yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Kini tempat itu terasa asing. Nur segera menuju kamar kecil di belakang warung. Ia membuka bungkusan kain hitam dan mengeluarkan satu persatu benda di dalamnya. Bunga kering, segenggam tanah, dan mainan kepiting itu ditata rapi di atas lantai. Lalu di tengahnya, ia menaruh boneka tanah, lihat pemberian Mbah Darto. Sri hanya berdiri di ambang pintu, menatap tanpa berani mendekat. "Nur, kamu yakin ini nggak apa-apa?" Nur menatapnya sekilas. "Tenang aja Sri, Mbah Darto bilang ini cuma buat ngelabui pesugihan ular itu. Gak akan ganggu kita." Suara Nur tenang, tapi matanya tampak lelah. Ia menyalakan dupa, lalu menutup jendela kamar. Bau wangi menyebar perlahan, bercampur aroma lembab dinding tua. Malam itu, Sri tidur dengan gelisah. Ia mendengar suara langkah halus dari arah kamar Nur. Suara seperti benda kecil yang digeser di lantai. Kadang terdengar seperti tawa lirih, kadang seperti isak tangis. Namun setiap kali ia mencoba menengok, suara itu berhenti. Hanya tersisa aroma dupa yang semakin kuat. Beberapa hari kemudian, suasana warung mulai berubah. Meski belum buka kembali, Sri merasa udara di dalam ruangan itu berat. Seolah ada sesuatu yang diam tapi hidup, mengawasi dari sudut gelap. Nur tampak makin sering menyendiri di kamar belakang. Kadang Sri memanggil, tapi tak dijawab. Sampai suatu malam, saat Sri melintas di depan kamar itu, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Dari celah pintu, terlihat cahaya redup seperti asap putih menari-nari di udara. Asap itu keluar dari arah sesajen. Perlahan, bentuknya memanjang, lalu mengecil, seperti tubuh bayi yang sedang duduk. Sri mematung. Ia tak tahu harus berteriak atau tidak. Asap itu terus berputar, lalu berhenti di atas lantai. Samar-samar, di tengah kabut dupa, muncul siluet kecil, kepala bulat, tangan mungil, dan tubuh tanpa pakaian. Dan dari dalam kamar, terdengar suara Nur pelan. "Udah, nah, pelan-pelan aja. Ibu di sini." Sri mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia tak berani menatap lebih lama. Malam itu, di warung kecil di pinggir Bekasi, sesuatu yang dulu hanya berupa boneka tanah liat, akhirnya hidup.
Sejak malam ketika Sri melihat asap putih membentuk tubuh kecil di kamar belakang, warung mereka tak pernah lagi sama. Udara di dalam terasa dingin meski kompor menyala. Bau dupa terus menempel di dinding dan kain tirai. Setiap kali Sri melangkah ke kamar belakang, ia merasa seperti sedang mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Nur semakin pendiam. Pagi hari, ia tetap memasak seperti biasa, tapi tatapannya kosong. Terkadang ia tersenyum sendiri tanpa alasan. Dan saat Sri menegur, ia hanya menjawab pendek. "Aku cuma capek, Sri. Tidurku kurang." Namun, setiap malam Sri mendengar suara aneh dari kamar itu. Suara kecil yang tertawa pelan, disusul bunyi benda jatuh di lantai. Kadang suara itu seperti langkah kecil, berlari, lalu berhenti tiba-tiba. Sri pernah mencoba mengintip lagi, tapi pintunya selalu terkunci. Suatu malam, sekitar pukul 11, Nur mengetuk kamar Sri. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tenang. Di tangannya ada semangkuk susu dan sepotong roti. "Bantu aku, Sri," katanya pelan. "Bantu apanya?" "Ini buat dia, tapi kamu nggak boleh dekat. Cukup taruh di depan pintu aja." Sri menurut. Ia menaruh mangkuk dan roti di depan kamar Nur. Beberapa menit kemudian, dari dalam terdengar suara seperti sesuatu yang diseret pelan, lalu bunyi isapan halus. Tak lama, Nur berbisik dengan nada lembut. Nada seorang ibu yang menenangkan anak kecil. "Udah, nah, cukup. Nanti ibu kasih lagi." Suara itu membuat bulu kuduk Sri berdiri. Ia tahu, Nur tidak sedang bicara pada manusia. Hari-hari berikutnya, warung itu dibuka kembali. Anehnya, meski pembeli tetap sedikit, uang yang mereka hasilkan justru meningkat. Sri menemukan uang pecahan 100.000 dan 50.000 di laci kas, padahal hari itu hanya ada 2 pembeli. Nur tidak kaget. Ia hanya berkata, "Udah aku bilang, rezeki kita balik lagi." Sri diam. Ia ingin senang, tapi di dalam hatinya ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Beberapa minggu kemudian, perubahan pada Nur semakin terlihat. Tubuhnya kurus, matanya cekung, kulitnya pucat seperti kurang darah. Ia sering terbangun di tengah malam, duduk di depan sesajen sambil memeluk boneka tanah liat itu. Kadang ia tertidur sambil duduk, seperti menjaga sesuatu agar tidak pergi. Sri mulai tak tahan. Suatu malam ia mencoba bicara. "Nur, kamu harus berhenti. Ini gak wajar. Kamu makin kurus." Nur menatapnya dengan mata lelah. "Kalau aku berhenti, dia marah. Aku udah janji." "Kamu gak ngerti, Sri. Dia bantu kita waktu semua orang ninggalin kita." Sri ingin membantah, tapi tidak sanggup. Ada sesuatu di tatapan Nur yang membuatnya ngeri. Bukan karena marah, tapi karena benar-benar percaya. Malam itu, Sri tidak bisa tidur. Ia mendengar suara dari kamar Nur lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan tawa atau isakan. Suara itu seperti isapan keras yang panjang, diikuti rintihan pelan. Sri menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu menembus segalanya. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi di kamar itu. Sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan manusia. Keesokan paginya, Nur tampak sangat lemah. Tangannya gemetar saat menyendok nasi. Ketika Sri melihat leher dan pergelangan tangannya, tampak memar keunguan, seperti bekas hisapan. Sri panik, tapi Nur menepis tangannya. "Aku nggak apa-apa." Dia cuma haus. Kalimat itu membuat Sri menggigil. Ia sadar Nur sudah tidak bisa membedakan batas antara dunia manusia dan dunia yang lain. Hari berganti minggu. Setiap kali dia muncul, warung itu mendapat uang lebih banyak. Dan setiap kali uang itu datang, tubuh Nur semakin lemah. Suatu malam, Sri memberanikan diri membuka kamar Nur tanpa izin. Di dalam, bau dupa lebih kuat dari sebelumnya. Di lantai, sesajen sudah kering, dan boneka tanah liat itu diletakkan di tengahnya.
Tapi bukan itu yang membuat Sri terdiam. Di dekat boneka itu, ada sesuatu yang bergerak, bayangan kecil, berwarna kelabu, dengan kepala besar dan tangan panjang. Tubuhnya tidak padat sepenuhnya, tapi cukup jelas untuk dilihat. Makhluk itu menatap Sri, matanya besar dan merah. Wajahnya seperti bayi tua, dengan kulit keriput dan mulut basah. Sebelum Sri sempat mundur, Nur terbangun. "Jangan." Suara Nur keras, panik. Ia berlari ke arah Sri dan menutup pintu kamar cepat-cepat. Malam itu, mereka tidak bicara sepatah kata pun. Keesokan harinya, Sri melihat Nur duduk di depan kamar, memeluk boneka itu erat-erat. Matanya sembab, tapi ia tersenyum. Dia marah. "Tapi udah tenang sekarang," katanya lirih. Sejak hari itu, Sri tidak berani lagi masuk ke kamar itu. Ia hanya menunggu setiap malam, mendengar suara langkah kecil, bunyi tawa lirih, dan kadang isapan pelan yang terdengar seperti napas dari dunia lain. Waktu berjalan. Sri mencoba menjalankan warung sendirian saat Nur terlalu lemah. Pelanggan mulai berdatangan lagi. Uang terus datang, tapi suasana di warung terasa berat, seperti ada sesuatu yang selalu mengawasi. Suatu sore, Sri sedang menata lauk ketika seekor kepiting hidup muncul di bawah meja, mirip mainan yang dulu diberikan Mbah Darto. Tapi yang satu ini bergerak sendiri. Sri membeku, lalu cepat-cepat menendangnya keluar. Saat menoleh ke kamar Nur, pintu itu terbuka sedikit. Dari dalam, suara lirih terdengar. "Jangan ganggu mainannya." Sejak itu, gangguan kecil mulai sering terjadi. Piring bergeser sendiri, sendok jatuh tanpa sebab, tirai bergoyang meski udara diam. Dan setiap kali itu terjadi, Nur hanya menatap datar. "Dia cuma main, Sri. Jangan takut." Namun, di balik ketenangan itu, tubuh Nur semakin memburuk. Lengan dan lehernya tampak penuh bekas merah. Kadang ia menahan dada sambil meringis, tapi tetap tersenyum. "Kalau dia udah kenyang, nanti aku baikan lagi." Sri tidak sanggup lagi melihatnya. Ia ingin membawa Nur ke rumah sakit, tapi setiap kali dibahas, Nur menolak. "Kamu nggak ngerti, Sri. Ini perjanjian. Aku nggak boleh ninggalin dia malam berikutnya." Hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Sri mencoba tidur di ruang depan, tapi suara dari kamar belakang kembali terdengar. Kali ini bukan isapan, tapi jeritan pelan. Jeritan Nur. Sri berlari ke kamar itu. Pintu terkunci dari dalam. Ia mengetuk keras, tapi tidak ada jawaban. Dari celah bawah pintu, terlihat bayangan kecil bergerak cepat di lantai. Bayangan itu berhenti, lalu berdiri di depan pintu. Sri menahan napas. Bayangan itu diam beberapa detik, lalu menghilang perlahan, seperti kabut yang disapu angin. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Nur berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya merah. Bajunya kusut, dan di dada kirinya tampak noda darah yang belum kering. "Udah, Sri, gak apa-apa," katanya pelan. "Dia cuma haus aja." Suara Nur terdengar tenang, tapi kosong. Sri menatapnya lama, lalu hanya mampu berbisik, "Kamu sadar gak kamu udah bukan Nur yang dulu?" Nur tidak menjawab. Ia kembali ke kamar dan menutup pintu pelan-pelan. Malam itu, Sri duduk di ruang depan hingga pagi, menatap pintu kamar yang tetap tertutup rapat. Ia tahu, mulai malam itu, sahabat yang dulu ia kenal, perempuan ceria yang suka bercanda saat memasak, sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah seseorang yang terikat pada makhluk yang tak pernah kenyang. 3 bulan setelah malam-malam penuh suara aneh itu, warung Sri dan Nur berubah drastis. Setiap pagi, antrean pembeli sudah mengular di depan pintu, bahkan sebelum jam buka. Nasi uduk mereka laris, ayam goreng selalu habis sebelum siang. Orang-orang bilang,
rasa masakan mereka tiba-tiba jauh lebih enak. Ada yang bilang bumbunya beda, ada juga yang menganggap Sri dan Nur ganti resep. Padahal tak ada yang berubah. Semua bahan masih sama, cara masak pun sama. Hanya saja, sejak malam ritual terakhir, rezeki seolah mengalir deras tanpa henti. Warung kecil itu kini selalu ramai. Uang mengalir setiap hari, bahkan lebih dari saat mereka dulu berjaya. Sri sempat merasa bahagia. Ia bisa menabung, membeli lemari es baru, dan menggaji 2 karyawan tambahan. Untuk sesaat, ia merasa semua perjuangan mereka akhirnya terbayar. Namun, di balik itu, Nur makin jarang terlihat di dapur. Ia lebih sering di kamar belakang, kadang berjam-jam tanpa keluar. Kalaupun muncul, wajahnya pucat, rambutnya berantakan, tapi selalu tersenyum kecil. Capek, Sri. Tapi nggak apa-apa, semua terbayar. Sri tidak berani banyak tanya. Yang penting bagi dia, Nur masih hidup, warung berjalan, dan utang mereka lunas. Namun, suasana di warung perlahan terasa berbeda. Kadang, pembeli yang baru pertama datang berkata hal aneh. "Mbak, tadi saya lihat anak kecil lari di belakang dapur. Anak siapa ya?" Sri selalu tersenyum menenangkan. "Mungkin anak karyawan saya." Padahal, tak ada anak kecil di sana. Beberapa karyawan juga mulai merasa tidak nyaman. Salah satunya pernah melihat bayangan kecil berlari di bawah meja kasir. Yang lain mengaku melihat tangan mungil keluar dari bawah rak minuman, lalu menghilang. Tapi setiap kali Sri mencoba menanyakan hal itu pada Nur, jawabannya selalu sama. "Biarkan aja, dia cuma main hari berganti minggu." Warung semakin ramai, tapi Nur makin jarang bicara. Ia lebih banyak duduk di sudut ruangan sambil memandangi pengunjung dengan tatapan kosong. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti menghitung sesuatu. Setiap kali kas bertambah besar, ia tersenyum sendiri. Namun, setiap malam, tubuhnya makin lemah. Sri mulai menyadari satu pola. Setiap kali warung mendapat pemasukan besar, Nur pasti jatuh sakit. Demam tinggi, menggigil, tapi menolak dibawa ke dokter. "Aku cuman kecapean," katanya selalu. Namun Sri tahu, bukan itu sebabnya. Setiap kali Nur terbaring, suara langkah kecil dan isapan lembut kembali terdengar dari kamar belakang. Dan esoknya, uang di laci bertambah. Pernah suatu malam, Sri menghitung hasil jualan. Totalnya tak masuk akal, 2 kali lipat dari catatan pembelian. Ia mencari tahu dari mana sisa uang itu berasal. Ketika membuka laci, di antara lembaran uang, ada 1 koin logam kuno, berwarna hitam keunguan, dengan bau anyir. Sri segera menutup laci dan tak berani menyentuhnya lagi. Beberapa pelanggan mulai bercerita hal aneh. Ada yang merasa makanannya terlalu asin, padahal Sri tidak menambahkan garam. Ada juga yang bilang nasi mereka terasa seperti disajikan dingin meski baru matang. Namun, entah kenapa, semua tetap datang kembali keesokan harinya. Seolah warung itu memiliki daya tarik yang tak bisa ditolak. Sri mulai kehilangan ketenangan. Kadang di pagi hari ia menemukan bekas kaki kecil di lantai dapur yang masih lembab. Jejak itu mengarah ke kamar Nur, lalu hilang di depan pintu. Ia mencoba mengepel, tapi setiap kali air jatuh di atas jejak itu, muncul bau amis seperti darah yang baru mengering. Suatu malam, saat Nur tidur, Sri duduk di sampingnya. Ia memandangi wajah sahabatnya yang kini tampak jauh berbeda. Pucat, pipinya cekung, matanya sayu. Tapi yang paling aneh, dada kiri Nur terlihat bergerak pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang bernapas sendiri. Sri menatap lama, tak berani menyentuh. Ketika Nur membuka mata, ia hanya tersenyum. "Dia suka kalau aku begini," katanya, "rasanya nyaman." Kalimat itu menghantam Sri seperti tamparan. Ia menunduk, berusaha menahan air mata.
Ia sadar Nur tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ada sesuatu yang mengambil alih perlahan dari tubuh, pikiran, sampai jiwanya. Meski begitu, dari luar semua tampak sempurna. Warung semakin besar, bahkan ada tawaran dari orang kelurahan untuk membuka cabang. Foto mereka dimuat di koran lokal sebagai kisah sukses dua sahabat yang bangkit dari kebangkrutan. Sri hanya bisa tersenyum hambar setiap kali diminta bercerita tentang perjuangan mereka. Setiap malam, ia menatap wajah Nur yang makin rapuh. Ada keinginan untuk melapor, untuk minta bantuan ustaz atau siapapun. Tapi sesuatu di dalam dirinya menahan. Bukan rasa takut pada tuyul itu, tapi pada Nur. Ia tidak sanggup melihat sahabatnya diseret ke penderitaan yang lebih dalam. Sampai akhirnya, pada suatu malam Jumat, kejadian pertama yang benar-benar mengguncang terjadi. Warung sudah tutup. Sri sedang mencuci piring di dapur saat tiba-tiba mendengar suara ramai di depan. Seperti banyak orang bicara bersamaan, tapi tidak jelas. Ketika ia melangkah keluar, ruangan kosong. Namun kursi-kursi bergerak pelan, sendok di meja bergetar, dan dari arah kamar Nur terdengar suara tawa anak kecil, bukan satu, tapi banyak. Sri mendekat perlahan. Pintu kamar Nur terbuka sedikit. Dari celahnya terlihat cahaya redup dan bayangan kecil berlari-lari di lantai, seperti anak-anak bermain. Di tengah ruangan, Nur duduk bersila, memegang boneka tanah liat itu. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. "Mereka senang malam ini, Sri," katanya pelan tanpa menoleh. "Mereka bilang, rezeki kita akan makin besar." Sri tidak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap sosok sahabatnya yang kini lebih mirip penjaga altar daripada manusia biasa. Malam itu Sri tidak tidur. Ia hanya duduk di kursi depan, menatap jalanan sepi di luar warung. Hujan turun perlahan. Dalam keheningan itu, dari arah kamar belakang terdengar suara seperti banyak langkah kecil yang bergerak bersama, lari, tertawa, lalu menghilang bersamaan. Keesokan paginya, uang di kas bertambah 3 kali lipat. Sri memandangi lembaran-lembaran uang itu tanpa senyum. Ia tahu, masa keemasan yang mereka jalani bukanlah berkah. Itu adalah awal dari harga yang harus dibayar. Musim hujan datang lagi. Sudah hampir setahun sejak pertama kali Nur melakukan ritual itu. Warung mereka masih ramai, tapi suasananya sudah berubah. Dulu pelanggan datang dengan tawa, kini mereka makan dalam diam. Beberapa bahkan tak berani menatap ke arah dapur terlalu lama. Sri mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Beberapa pembeli tetap selalu datang di jam yang sama, duduk di meja yang sama, memesan makanan yang sama. Tapi wajah mereka seperti tidak asing, seolah orang yang sama terus datang setiap hari dengan pakaian berbeda. Setiap kali Sri mencoba berbicara, mereka hanya tersenyum kaku dan membayar tanpa menawar. Dan anehnya, uang yang mereka berikan selalu baru, lembaran segar, tanpa lipatan. Malam harinya, Nur semakin sulit dibangunkan. Kadang ia tertidur di kursi depan sesajen, kadang di lantai dapur. Ia tak makan, tak bicara, hanya menatap kosong ke arah pintu kamar. "Dia nggak mau aku jauh," katanya suatu malam. "Kalau aku tidur terlalu lama, dia datangin aku di mimpi." Sri tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya memerhatikan sahabatnya yang kini semakin tampak rapuh. Tubuhnya kurus, tapi di sekitar matanya muncul bayangan hitam pekat, seperti lingkaran luka. Kadang ia bicara sendiri, seolah mendengar suara yang tidak ada. Beberapa hari kemudian, salah satu karyawan tiba-tiba berhenti tanpa alasan. Ia datang pagi-pagi, menyerahkan kunci, dan hanya berkata pelan, "Maaf Mbak, saya nggak sanggup kerja di sini lagi." Ketika Sri bertanya kenapa, karyawan itu menjawab dengan suara bergetar,
Saya sering lihat anak kecil berdiri di dapur waktu tengah malam. Kadang dia ketawa, kadang nangis. Sri tak menjawab. Ia hanya mengangguk dan membiarkannya pergi. Sejak itu, warung dijalankan hanya oleh Sri dan Nur lagi, seperti dulu. Namun kali ini suasananya tidak lagi sama. Di siang hari, warung penuh, tapi terasa sepi. Dan setiap malam, setelah pelanggan terakhir pergi, udara di dalam ruangan jadi berat dan lembab. Kadang Sri mendengar suara sendok jatuh di dapur, tapi saat diperiksa, semua masih rapi. Suatu malam, Sri terbangun karena mendengar suara langkah pelan. Ia keluar kamar, menyalakan lampu, dan melihat pintu warung terbuka sedikit. Di luar hujan deras. Di ambang pintu, terlihat bayangan kecil duduk membelakangi, tubuhnya basah kuyup. Sri mendekat perlahan. Siapa itu? Bayangan itu menoleh cepat. Matanya besar, merah, dan mulutnya terbuka memperlihatkan gigi kecil yang tajam. Sebelum Sri sempat berteriak, bayangan itu melompat dan menghilang di bawah meja kasir. Saat ia berlari ke kamar Nur, sahabatnya itu sudah terbangun. Kamu lihat juga ya? Tanya Nur pelan. Apa itu, Nur? Nur menunduk. Dia, anak yang lain, katanya mau ikut. Mereka udah mulai banyak suara Nur datar, tanpa emosi. Kalimat itu membuat Sri membeku di tempat. Ia sadar, makhluk yang dulu hanya satu, kini sudah lebih dari satu. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin sering. Uang di kas sering berubah jumlah tanpa alasan. Kadang bertambah banyak, kadang berkurang drastis. Suatu pagi, Sri menemukan uang di laci kas berubah jadi daun kering. Nur hanya menatapnya lama, lalu berkata, mereka lagi main. Jangan dimarahin. Sri mencoba melapor pada ustaz di kampung sebelah. Namun sebelum sempat pergi, malamnya Nur tiba-tiba menjerit keras dari kamarnya. Sri berlari masuk. Di dalam, Nur duduk di lantai, memegangi kepalanya sambil menangis. Matanya merah, dan di sekujur tubuhnya muncul bekas seperti cakaran kecil. Dia marah. Dia tahu kamu mau pergi, katanya sambil terisak. Jangan pergi, Sri. Kalau kamu ninggalin aku, dia bakal nyakitin kita dua-duanya. Suara Nur serak, wajahnya ketakutan, tapi juga seperti memohon. Sri tidak bisa menolak. Ia akhirnya tetap tinggal. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani keluar jauh dari warung. Namun kejadian-kejadian ganjil makin menjadi. Beberapa pelanggan mulai mengeluh sakit setelah makan di sana. Ada yang muntah, ada yang pingsan di parkiran. Rumor mulai menyebar bahwa warung mereka berisi. Tapi entah kenapa, besoknya tetap ramai. Orang-orang seperti tak bisa menahan diri untuk datang. Sri semakin gelisah. Ia merasa setiap malam udara di warung semakin berat, seolah ada banyak mata mengawasinya dari kegelapan. Kadang ia merasa disentuh dari belakang, padahal sendirian. Pernah sekali, saat ia sedang mencuci piring, sesuatu berbisik di telinganya. Sri, gantian kamu ya yang nyusuin. Sri menjatuhkan piring dan menoleh, tapi tak ada siapapun. Dari kamar Nur, suara isapan keras kembali terdengar. Pagi harinya, Nur tampak lemah sekali. Matanya bengkak, bibirnya kering, dan tangannya gemetar. Aku udah gak kuat, Sri, katanya lirih. Dia makin sering datang. Kadang siang pun aku bisa dengar suaranya. Sri menggenggam tangannya erat. Kita harus berhenti, Nur. Kita cari bantuan. Nur menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu pikir aku gak pengen? Tapi setiap kali aku coba tolak, dia nyakitin aku. Dia bilang, aku utangnya belum lunas. Suara itu pecah di ujung kalimat. Sri tahu, Nur sudah tak lagi melawan. Yang tersisa hanyalah tubuh yang hidup setengah, menunggu waktu habis. Beberapa malam setelah itu, Nur demam tinggi. Tubuhnya panas tapi kulitnya dingin. Sri duduk di samping ranjang,
mengganti kompres berkali-kali. Di sela-sela tidurnya, Nur mengigau, memanggil nama-nama aneh. Kadang ia tersenyum sambil menangis, lalu berbisik pelan, "Udah, nah, ibu kasih lagi nanti malam. Jangan marah, ya." Sri tidak bisa menahan air mata. Ia sadar Nur sudah tak bisa diselamatkan dengan cara biasa. Tapi rasa takut membuatnya lumpuh. Puncaknya terjadi pada malam Minggu. Warung sudah tutup, listrik sempat padam karena hujan deras. Dalam kegelapan, Sri mendengar suara dari kamar Nur. Suara banyak anak kecil berlari, tertawa, dan di antara mereka ada tangisan perempuan. Sri mendekat perlahan. Pintu kamar terbuka sedikit. Di dalam, Nur duduk di lantai dengan tubuh gemetar. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan kecil menari-nari di udara, menatapnya dari segala arah. Nur memegangi dadanya sendiri, dan dari sela jarinya menetes cairan merah gelap. "Sri, tolongin aku." Suaranya nyaris tak terdengar. Sri menjerit, berlari ke arahnya. Namun sebelum sampai, lampu berkedip menyala sendiri, dan semua bayangan itu lenyap dalam sekejap. Yang tersisa hanya Nur yang terbaring lemah, napasnya tersengal, dan boneka tanah liat di sampingnya kini retak di bagian kepala. Sri memeluknya sambil menangis. "Udah, Nur, udah cukup. Kita buang semua ini, Nur." Menggenggam tangannya, tapi dengan sisa tenaga ia hanya berbisik, "Gak bisa, Sri. Dia udah di dalam aku." Kalimat itu menggema di kepala Sri berhari-hari. Sejak malam itu, Nur tak lagi bisa berjalan. Ia hanya terbaring di ranjang, memandangi langit-langit dengan mata kosong. Setiap malam tubuhnya gemetar, dan Sri mendengar suara lirih di telinganya. Suara kecil seperti bayi yang tertawa pelan, semakin keras, semakin dekat. Dan ketika fajar datang, Sri tahu, awal dari akhir sudah dimulai. Hujan belum berhenti 3 hari berturut-turut. Langit Bekasi gelap sejak pagi, seolah matahari enggan muncul. Di dalam warung, bau lembab bercampur aroma dupa yang tak pernah padam. Sri duduk di depan pintu kamar, menatap sahabatnya yang terbaring di ranjang. Nur kini hanya tinggal bayangan dari dirinya yang dulu. Kulitnya pucat kebiruan, tulangnya menonjol, dan matanya cekung dalam. Napasnya tersengal-sengal, kadang tersisa hanya desahan lemah. Di dada kirinya, tampak bekas merah seperti luka bakar, melingkar sampai ke pundak. Setiap kali luka itu berdenyut, tubuhnya kejang sebentar, lalu diam. Sri tak tahu harus berbuat apa. Ia sudah mencoba memanggil Ustaz, tapi setiap kali hendak pergi, angin kencang datang tiba-tiba, pintu warung terbanting sendiri, dan suara bisikan aneh memenuhi telinganya. "Jangan bawa orang lain ke sini, Sri." Malam itu, Nur sadar sesaat. Ia menatap langit-langit, lalu memegang tangan Sri. "Kalau aku nggak ada, jangan tinggalin dia sendirian, ya." Suara Nur pelan, nyaris tak terdengar di tengah hujan. "Maksudmu siapa, Nur?" Nur tersenyum lemah. "Anakku, dia bakal nyari aku." Sri menarik tangannya, menatap wajah Nur dengan mata membesar. "Nur, sadar, itu bukan anakmu. Itu setan, Nur." Tapi Nur hanya menutup mata, air mata menetes di pipinya. "Kamu nggak ngerti, Sri. Dia cuma pengen disayang." Sejak malam itu, gangguan menjadi lebih parah. Lampu warung sering mati mendadak. Benda-benda di dapur berpindah sendiri. Kadang suara langkah kecil terdengar di atap, kadang di kolong tempat tidur. Dan setiap tengah malam, Sri mendengar suara bayi menangis. Bukan dari kamar Nur, tapi dari langit-langit rumah. Suara itu lembut di awal, lalu berubah jadi jeritan tajam yang membuat telinga berdengung. Sri menutup kepala dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus pikirannya. Di sela-sela tangisan itu, ia mendengar bisikan pelan. "Sri, giliranku sekarang.
Pagi harinya, Sri menemukan bercak darah kecil di lantai kamar. Dari bawah ranjang, menetes perlahan seperti rembesan luka. Ia berlari keluar, muntah di dapur. Saat kembali, Nur sudah duduk di tepi ranjang, memandangi boneka tanah liat yang kini retaknya semakin besar. Di bagian kepala boneka itu, terlihat lubang kecil seperti rongga kosong. Nur menelusuri retakan itu dengan jari, lalu berkata, pelan, dia udah gak mau di sini lagi. Dia mau tempat baru. Sri menatapnya ngeri. Tempat baru? Maksudmu siapa? Nur menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Mungkin kamu. Kalimat itu membuat Sri mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya tuyul itu yang berubah, tapi juga Nur. Sahabatnya kini berbicara seperti orang lain. Hari berganti malam. Hujan makin deras. Petir menyambar di kejauhan. Dupa di kamar Nur tetap menyala, tapi api kecilnya bergetar hebat setiap kali angin menerpa celah jendela. Sri duduk di depan pintu kamar, berdoa pelan, sementara dari dalam terdengar suara lirih. Bukan suara Nur, melainkan suara anak kecil yang sedang menyanyi. Nadanya pelan, datar, dan dingin. Lagu itu berulang-ulang tanpa henti. Sri akhirnya memberanikan diri membuka pintu. Kamar itu gelap. Cahaya dari jalan masuk menyorot tubuh Nur yang duduk di lantai, memunggungi pintu. Rambutnya terurai, menutupi wajah. Boneka tanah liat berada di depannya, kini pecah sebagian. Nur, panggil Sri pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah satu langkah ke depan. Nur, ayo kita keluar dari sini. Tiba-tiba Nur menoleh. Wajahnya pucat, matanya merah, dan dari hidungnya mengalir darah segar. Udah terlambat, Sri. Dia udah di sini. Lampu padam seketika. Hanya tersisa cahaya petir yang menyambar sesekali dari jendela, memperlihatkan bayangan kecil bergerak di belakang Nur. Sosok itu semakin jelas setiap kilatan cahaya datang. Tubuhnya kerdil, kepala besar, kulitnya abu-abu licin. Ia menempel di punggung Nur, seperti bayi yang sedang menyusu. Setiap kali makhluk itu mengisap, tubuh Nur menegang. Dan setiap kali isapan berhenti, darah mengalir dari dadanya. Sri menjerit, mencoba menarik Nur, tapi tubuhnya terpental ke belakang, seperti disambar listrik. Dari arah kamar terdengar suara lirih. Jangan ganggu kami. Suara itu bukan milik Nur. Lebih berat, lebih tua, tapi keluar dari mulutnya sendiri. Beberapa menit kemudian, suara isapan berhenti. Sri merangkak mendekat. Nur terbaring tak bergerak, matanya terbuka menatap langit-langit. Tubuhnya dingin, wajahnya tenang, tapi darah menggenang di lantai. Boneka tanah liat di depannya kini hancur seluruhnya. Sri memeluk tubuh sahabatnya sambil menangis. Bangun Nur, tolong bangun. Tapi tak ada jawaban. Dari luar kamar, terdengar suara langkah kecil menjauh, lalu hilang ditelan hujan. Pagi datang dengan sunyi. Warung itu tertutup rapat. Sri duduk di depan kamar, menatap tubuh Nur yang kini diselimuti kain putih seadanya. Wajahnya kaku, tapi bibirnya sedikit tersenyum. Di atas meja, uang hasil jualan semalam bertumpuk rapi. Tapi di antara lembaran uang itu, Sri menemukan sesuatu. Sehelai rambut panjang, basah, dan berbau anyir. Ia membakar semua uang itu, tapi api hanya menjilat sebentar, lalu padam sendiri. Uang itu tetap utuh. Saat Sri memungutnya lagi, dari luar jendela terdengar tawa kecil, lirih tapi jelas. Hari pemakaman berlangsung sederhana. Hanya beberapa tetangga yang datang. Tak ada keluarga dekat Nur. Sri berdiri di tepi liang, menatap tubuh sahabatnya diturunkan ke tanah. Hujan turun pelan, membasahi wajahnya. Dalam hati, ia berjanji akan menutup warung itu selamanya. Namun malamnya, ketika ia kembali untuk mengambil barang-barang pribadi Nur,
pintu warung terbuka sendiri. Dari dalam, terdengar suara langkah kecil berlari di atas lantai, lalu berhenti tepat di belakangnya. Sri menahan napas. Udara di sekelilingnya mendadak dingin. Suara itu berbisik di telinganya pelan. "Ibu udah pergi. Sekarang kamu gantian, ya?" Sri berlari keluar tanpa menoleh lagi. Dari kejauhan, ia masih bisa mendengar suara tawa anak kecil bergema di dalam warung yang gelap. Setelah kematian Nur, warung itu menjadi tempat yang sunyi dan aneh. Orang-orang sekitar jarang lewat di depannya. Sebagian bilang, mereka sering mendengar suara anak kecil tertawa dari dalam, padahal warung itu sudah lama tidak dibuka. Yang lain mengaku mencium bau dupa menyengat setiap lewat malam-malam tertentu, terutama malam Jumat. Sri tinggal di rumah kecil di belakang warung. Awalnya ia berniat menutup semua akses dan pergi jauh, tapi setiap kali mencoba keluar dari kawasan itu, ada saja halangan. Motor mogok tanpa sebab, ban kempes, atau hujan tiba-tiba turun hanya di sekitar warung itu. Ia mulai merasa seperti dijaga agar tidak bisa pergi. Hari-hari pertama setelah pemakaman, Sri masih sering bermimpi tentang Nur. Dalam mimpinya, Nur duduk di dapur sambil tersenyum. Tangannya memegang mangkuk berisi susu. "Sri, tolong panasin susunya." "Dia belum tidur," katanya. Setiap kali Sri menoleh ke arah sesajen, di situ selalu ada bayangan kecil duduk diam, menatap ke arahnya dengan mata merah menyala. Dan setiap kali Sri terbangun, bau susu basi memenuhi kamar. Beberapa malam kemudian, gangguan mulai terasa nyata. Barang-barang di dapur berpindah sendiri. Kadang piring jatuh tanpa alasan, sendok berputar di meja, atau tirai bergoyang padahal udara diam. Sri mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan doa di ponselnya setiap malam, tapi suara doa itu sering terhenti sendiri di tengah jalan. Seolah ada yang mematikan. Suatu sore, seorang tetangga datang membawa kabar. "Mbak Sri, tadi anak saya bilang, lihat bayangan di jendela warung. Katanya ada ibu-ibu berdiri di situ." Sri hanya diam. Ia tahu siapa yang dimaksud anak itu. Nur. Mungkin hanya bayangannya, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Malam itu, Sri memberanikan diri masuk ke warung. Sudah sebulan tempat itu tertutup rapat. Udara di dalam lembab dan berat. Dindingnya berlumut, dan di sudut ruangan masih ada sisa sesajen lama. Ia menyalakan lampu dapur yang redup. Meja makan masih tertata seperti dulu, tapi di atasnya debu menebal. Dan di kursi tempat Nur biasa duduk, ada bekas kecil seperti seseorang baru saja duduk di sana. Sri menelan ludah, lalu berjalan ke kamar belakang. Pintu kamar itu berderit saat dibuka. Semua masih sama. Tikar pandan, kendi air, dan boneka tanah liat yang dulu hancur. Kini terlihat utuh kembali, retakannya hilang. Hanya warna tanahnya kini lebih gelap, seperti basah oleh darah kering. Sri mundur perlahan. "Nur, kamu mau apa lagi?" katanya pelan. Tiba-tiba angin bertiup dari arah dalam kamar, meniup rambutnya ke belakang. Suara lirih terdengar, sangat dekat, seperti seseorang berbisik di telinganya. Dia belum punya ibu lagi. Sri berlari keluar. Tapi saat hendak menutup pintu, ia melihat sesuatu di lantai. Bekas kaki kecil yang mengarah ke pintu keluar, berhenti tepat di depannya, lalu hilang. Sejak malam itu, Sri tidak lagi tidur di rumah belakang. Ia pindah ke rumah kos sederhana, tak jauh dari situ. Namun setiap malam, suara dari arah warung selalu terdengar. Langkah-langkah kecil, tawa lirih, dan kadang suara Nur memanggil namanya. "Sri, ayo balik. Aku masak ayam kesukaanmu." Suara itu lembut, tapi dingin. Tetangga-tetangga mulai takut. Mereka bilang, setiap malam Jumat, terlihat bayangan perempuan berdiri di depan warung, menggendong sesuatu yang kecil di pelukannya.
Kadang sosok itu menunduk dan mengelus kepala bayi itu. Kadang hanya berdiri menatap jalan dengan wajah kosong. Sri mencoba memanggil Ustadz untuk menutup tempat itu. Ritual dilakukan 3 kali. Setiap kali doa dimulai, lampu padam, dan suara tawa anak-anak kecil terdengar dari atap. Ustadz yang datang terakhir bahkan jatuh pingsan saat membaca ayat terakhir. Setelah sadar, ia hanya berkata, "Tempat ini nggak bisa ditutup. Udah ada yang tinggal di sini." Malam-malam berikutnya, Sri mulai mendengar suara langkah kecil mengikuti kemanapun ia pergi. Kadang di dapur kos, kadang di kamar mandi. Ia mencoba menenangkan diri, tapi semakin lama suara itu semakin jelas, bahkan siang hari pun terdengar. Pernah sekali, saat ia membuka lemari, di antara tumpukan baju ada sepotong kain hitam kecil, bau tanah dan dupa. Itu kain yang dulu digunakan untuk membungkus boneka tanah liat. Sri membuangnya ke sungai malam itu juga. Namun esok paginya, kain itu kembali berada di depan pintu kamarnya, masih basah, meneteskan air yang berbau amis. Beberapa bulan kemudian, kabar menyebar bahwa warung lama itu terbakar. Api muncul dari dalam, padahal listrik sudah lama diputus. Penduduk sekitar mencoba memadamkan, tapi anehnya, api tak menjalar ke bangunan lain. Hanya warung itu yang terbakar habis. Namun setelah api padam, mereka menemukan sesuatu di bekas lantainya. Mainan kecil berbentuk kepiting, masih utuh, tanpa terbakar sedikit pun. Sri datang ke lokasi keesokan harinya. Ia berdiri di depan puing-puing warung itu, menatap abu yang masih mengepul. Tiba-tiba angin bertiup pelan. Dari dalam asap, samar-samar terdengar suara tawa kecil, disusul suara perempuan berbisik. "Terima kasih udah jagain dia." Sri mundur dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu Nur belum benar-benar pergi. Dan makhluk itu, makhluk yang dulu dipanggil dari tanah, masih ada. Mungkin kini tanpa tuan, tapi tidak tanpa arah. Beberapa malam setelah itu, Sri pindah kota tanpa pamit. Ia meninggalkan semua, termasuk rumah kos dan harta yang tersisa. Namun bahkan di tempat baru, kadang ia masih mendengar suara yang sama. Tawa kecil di tengah malam atau suara langkah pelan di lantai kayu. Kadang, saat bangun tidur, ia menemukan uang logam hitam di atas meja. Dingin, berat, dan berbau tanah basah. 3 tahun sudah berlalu sejak warung di Bekasi itu terbakar. Lokasinya kini kosong. Rumput liar tumbuh menutupi sisa lantai yang hangus, dan di tengahnya masih berdiri tiang kayu gosong, satu-satunya bagian bangunan yang tidak ambruk. Warga sekitar jarang lewat sana. Bukan karena takut hantu, tapi karena merasa tempat itu membuat dada sesak setiap kali dilihat terlalu lama. Bagi kebanyakan orang, kisah tentang Sri dan Nur hanya tinggal cerita lama. Warung yang dulu ramai kini hanya tinggal kenangan buruk. Namun, bagi beberapa warga yang masih tinggal di sekitar sana, bayangan masa lalu itu belum benar-benar hilang. Setiap malam Jumat, kadang mereka masih mencium bau dupa menyengat. Kadang juga terdengar suara kursi diseret dari dalam tanah kosong itu. Yang paling sering terdengar adalah tawa kecil anak-anak. Terdengar jelas, tapi tak pernah ada siapapun saat diperiksa. Beberapa bulan setelah kebakaran, Sri sempat ditemui oleh salah satu warga di Pasar Lama Karawang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ia hanya tersenyum ketika ditanya kabar. "Aku udah pindah jauh dari sana," katanya. "Cuman kadang, dia masih nyari aku." Warga itu tidak berani bertanya lebih jauh. Tapi sejak pertemuan itu, Sri tak pernah terlihat lagi. Rumor yang beredar, ia pindah ke kampung di Jawa Tengah dan membuka warung kecil.
Namun, beberapa pelanggan di sana mengaku sering melihat anak kecil berdiri di belakang warungnya, diam, tanpa ekspresi, menatap dari kejauhan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Sri. Yang jelas, kisah mereka berdua meninggalkan tanda yang sulit dihapus. Warung itu dulu dikenal sebagai contoh kesuksesan, tapi berakhir menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mempermainkan rezeki dengan cara yang tidak seharusnya. Beberapa ustadz yang datang setelah kejadian itu sempat meneliti tempat tersebut. Mereka mengatakan, di tanah bekas warung itu masih terasa hawa panas, seperti bara yang tertanam di bawah tanah. Beberapa kali dilakukan doa dan pembersihan, tapi hasilnya sama. Bau amis muncul kembali setiap kali dupa terbakar, seolah sesuatu masih menunggu di sana. Ada satu kesaksian yang menarik dari tukang parkir yang dulu sering menjaga area itu. Ia bercerita, pada malam sebelum kebakaran, ia sempat melihat cahaya kecil keluar dari ventilasi warung. Cahaya itu bulat, berwarna kekuningan seperti bola api kecil. Cahaya itu melayang ke atas, lalu perlahan turun ke tanah dan menghilang di depan pintu. Keesokan paginya, warung itu terbakar habis. Kayak anak kecil lari bawa lampu, katanya waktu diwawancara warga. Tapi pas dilihat dari dekat, bukan cahaya, kayak mata. Sejak saat itu, tak ada yang berani membuka usaha di tempat itu lagi. Beberapa kali ada yang mencoba, tapi selalu gagal. Dagangannya basi, uangnya hilang, atau usahanya bangkrut dalam hitungan bulan. Sampai akhirnya lokasi itu dibiarkan kosong, ditumbuhi semak, dan dianggap tanah mati. Beberapa warga percaya tuyul yang dulu dipanggil oleh Nur masih gentayangan di sana. Tanpa tuan, tapi tetap mencari sosok yang mau memberi kasih sayang baru. Ada yang bersumpah pernah melihat makhluk kecil duduk di pinggir jalan saat dini hari, memainkan uang logam sambil tertawa. Dan di belakangnya ada bayangan perempuan berambut panjang berdiri diam, seolah mengawasi. Mungkin itu hanya cerita warga, mungkin juga hanya imajinasi yang tumbuh dari rasa takut. Tapi bagi mereka yang pernah mengenal Sri dan Nur, kisah ini bukan sekadar legenda. Itu adalah pengingat bahwa segala sesuatu yang datang terlalu cepat, tanpa doa, tanpa usaha yang benar, pasti punya harga yang harus dibayar. Sri pernah menulis satu kalimat di buku catatan warung, ditemukan setelah kebakaran. Tulisan tangannya goyah, tapi masih terbaca jelas. Kalau rezeki datang dari darah orang lain, cepat atau lambat darahmu sendiri yang akan ditagih. Tidak ada yang tahu kapan ia menulis kalimat itu. Namun bagi warga yang masih menyimpan cerita ini, tulisan itu dianggap sebagai pesan terakhir dari Sri sebelum ia benar-benar menghilang. Kini tempat itu hanya dilalui angin dan suara jangkrik malam. Namun sesekali, terutama saat hujan turun deras, ada yang mengaku mendengar suara seseorang memanggil dari arah bekas warung. Pelan, hampir seperti bisikan. "Sri, sini, dia kangen kamu." Dan setelah itu, bau susu basi kembali tercium di udara. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.